Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Ini kita melanjutkan via Zoom ya ceritanya. Melanjutkan taklim via Zoom. Dan kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir rahimahumullahu ta'ala. Dan kita membahas masalah pasal yang baru, yaitu faslun alladzi yadhuru minan najasah, yang bisa menjadikan suci kembali najis. Yang bisa menjadikan suci kembali sesuatu yang najis. Jadi intinya, najis itu tidak bisa disucikan. Yang bisa disucikan adalah mutanajis. Ya. Mutanajis itu apa? Apa beda mutanajis dengan najis? Mutanajis ini adalah sesuatu benda atau apapun yang suci tapi terkena najis. Maka dinamakan mutanajis. Nah, ketika najisnya itu dihilangkan dengan cara mensucikan najasah, tergantung dari jenis najisnya itu apa, maka kembali lagi menjadi suci. Tapi najisnya sendiri, itu tidak bisa disucikan. Contoh kayak darah, air kencing, nanah, ini najis dan tidak bisa disucikan. Bagaimanapun juga tidak bisa disucikan, dibuang gitu ceritanya. Tapi ada di dalam kitab Safina itu 3 hal najis yang bisa disucikan. Sebetulnya secara logika itu 2. Secara logikanya, ya, secara logika zaman sekarang ya, itu 2 sebetulnya. Ya, nanti akan kita bahas itu yang ketiganya. Yang pertama al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Khamr ini adalah perasan apa namanya? Perasan anggur atau perasan apapun, gandum atau apa saja, kemudian dijadikan khamr atau minuman keras. Itu najis hukumnya. Khamr itu najis. Tapi ketika khamr ini berubah, idza takhallalat, kalau berubah menjadi cuka binafsiyah dengan sendirinya, tanpa ada alat bantu, tanpa ada bahan lain yang dimasukkan ke sana, maka menjadikan suci. Karena cuka, ya khol itu cuka. Cuka ini hukumnya suci. Nah, sebelum jadi cuka, itu khamr. Jadi begini. Cuka, khamr ya, khamr. Khamr itu dari benda yang suci memang asalnya, seperti anggur, kurma, gandum, beras, apalah macam-macam. Kemudian diperam apa segala macam dengan proses, kemudian jadi khamr, jadi minuman keras. Dan hukumnya najis. Tapi ketika lama-lama dibiarkan, terbuka, dalam keadaan terbuka dibiarkan, lama-lama khamr itu menjadi cuka. Nah, ketika menjadi cuka, maka berubah menjadi suci kembali. Dengan syarat tidak diberi bahan-bahan lain. Nah, tapi kalau ada orang yang dia itu memang sengaja bikin cuka. Nah, proses untuk jadi cuka, sebelum jadi cuka, jadi khamr dulu, kemudian jadi cuka, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan memang khamr, orang bikin khamr, minuman keras, kemudian minuman keras tadi dikasih ragi mungkin, atau dikasih apalah bahan-bahan tertentu, kemudian dia berubah menjadi cuka, maka najis tetap. Cukanya tetap najis. Kenapa? Karena dia tidak takhallalat binafsiha, tidak berubah dengan sendirinya, tapi berubahnya dengan alat bantu. Entah itu ragi atau apapun. Tapi kalau sekali lagi, kalau memang orang ini buat niat awalnya memang buat cuka, kemudian berubah dari khamr kemudian berubah menjadi cuka dengan alat bantu, itu tidak apa-apa. Memang niatnya buat cuka. Bukan kayak tadi ya. Niatnya memang bikin khamr, tapi kemudian khamr ini menjadi cuka dengan alat bantu, maka tetap najis. Tapi kalau berubahnya tidak dengan alat bantu, maka suci kembali. Ini satu. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah wajildul maita idza dubigha. Kita tahu bahwa bangkai binatang
itu hukumnya najis. Dan apa yang dimaksud bangkai di sini? Bangkai itu adalah binatang. Jadi pengertiannya ya, bangkai itu adalah binatang yang halal dimakan dan matinya tidak disembelih dengan sembelihan syariat. Atau binatang yang haram dimakan walaupun disembelih dengan sembelihan syariat. Secara syar'i maksudnya. Jadi binatang yang halal dimakan tapi matinya tidak disembelih dengan sistem syariat yang benar, atau binatang yang haram dimakan walaupun disembelih dengan sembelihan syar'i, tetap hukumnya menjadi maitah dan ini hukumnya najis atau bangkai. Dan kalau sudah jadi bangkai, apapun tidak bisa dimanfaatkan dari binatang ini. Kecuali wajildu, kecuali kulitnya. Kulitnya si bangkai tadi, selain bangkai anjing dan babi, ya, kulitnya bisa disucikan kembali dengan dubiro. Apa dubiro? Disamak, kalau bahasa Indonesianya. Disamak itu kulit tadi digosok, dibersihkan dari sisa-sisa daging dan darah, digosok dengan sesuatu yang panas. Biasanya pakai garam, kapur, atau apalah. Setelah digosok, dibersihkan, kemudian dicuci. Setelah dicuci, dikeringkan, maka hukumnya kembali menjadi suci. Kecuali kulitnya anjing dan babi. Kecuali kulitnya anjing dan babi. Nah, kemudian setelah itu boleh dipakai untuk sholat. Misalkan ada orang dia pakai jaket ini dari kulit buaya. Kulit buaya, tapi sudah disamak. Ya, kulit buaya disamak tadi. Setelah disamak, kemudian dijadikan jaket, terus dipakai sholat, boleh hukumnya dan sah. Asal sudah disamak tadi. Tapi kalau tidak disamak, maka hukumnya najis. Kemudian kalau binatang yang halal dimakan dan disembelih dengan sembelihan syariat, maka semuanya halal dimakan dan tidak najis, kecuali darahnya dan kotorannya. Seperti sapi, habis sembelih sapi, kemudian kulitnya bisa dimakan. Bisa juga dimanfaatkan langsung tanpa disamak. Ya, dimanfaatkan dengan apalah, bikin terbang mungkin atau apa, atau bikin jaket atau apa saja, maka boleh hukumnya dan tidak najis. Itu kemudian ini sudah nyala ya. Kemudian jadi sekali lagi, kulit binatang yang mati dalam keadaan bangkai itu najis hukumnya, kecuali disamak maka bisa menjadi suci kembali dan bisa dimanfaatkan, kecuali kulitnya anjing dan babi itu mutlak tidak bisa dimanfaatkan walaupun sudah disamak. Terus yang ketiga wama soro hayawanan. Nah, ini yang ada perdebatan ulama sekarang. Apa wama soro hayawanan? Benda yang tadinya bangkai, misalkan ada bangkai ayam atau apa. Kemudian dari bangkai ini tadi, atau bukan bangkai, daging biasa. Dari daging ini muncul binatang atau belatung, binatang-binatang kecil itu belatung yang biasanya ada di bangkai ya. Ini hukumnya suci. Wama soro hayawanan, yang menjadi hewan. Sesuatu yang kemudian berubah menjadi hewan, atau daging busuk yang kemudian keluar hewan dari situ. Tapi ini perdebatan ulama, ini sebetulnya wama soro hayawanan ini tidak serta-merta seperti itu, karena daging yang busuk atau bangkai itu akan ada kumbang atau binatang-binatang yang bertelur di situ kemudian netes. Nah, ini hukumnya belatung tadi hukumnya suci. Tapi itu masih perdebatan ulama. Ya, itu masih ada perdebatan di kalangan ulama. Jadi ada 3 hal tadi, sesuatu yang najis berubah menjadi suci kembali. Dengan yang satu, khamr, minuman keras, ketika dia berubah dengan sendirinya tanpa alat bantu apapun, berubah menjadi cuka, maka menjadi suci. Kemudian yang kedua adalah kulit binatang yang bangkai,
dalam arti najis, kecuali anjing dan babi, kalau sudah disamak, maka berubah menjadi suci. Tapi tidak boleh dimakan kalau yang ini ya. Bisa dipakai untuk sholat, tapi tidak boleh dimakan. Kemudian kita bahas selanjutnya tentang najis. Najis itu secara umum terbagi menjadi 3 hal. Menjadi 3. Yang pertama mughalladhah, najasatu salah satu 3. Mughalladhah, berat. Mukhaffafah, ringan. Dan yang ketiga mutawassithah, tengah-tengah, umum. Nah, mughalladhah itu cuma ada 2. Ini mazhab Syafi'i sekali lagi. Yang pertama najasatul kalbi, anjing. Dan di mazhab Syafi'i seluruh anjing, seluruh bagiannya. Seluruh bagian dari anjing itu najis mughalladhah. Mau liurnya, bulunya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, apa saja. Yang kedua wal khinzir, babi. Wa far'i ahadihima, dan kalau ada peranakan di antara keduanya, misalkan anjing atau babi dengan kambing misalkan, anaknya najis. Kalau ada persilangan antara babi dengan anjing atau babi dengan kambing misalkan, atau anjing dengan rusa mungkin ya, atau kancil gitu, maka anaknya menjadi mughalladhah. Kalau ada persilangan seperti itu, anaknya menjadi mughalladhah. Dan najis mughalladhah cuma itu tadi, yaitu anjing dan babi. Itu mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua wal mukhaffafah, ringan. Najis ringan ini, sebetulnya najis ringan ini jarang sekarang ini. Kenapa? Ini ada syaratnya. Baulus sobi, kencing, hanya kencing ya, bukan buang air besar. Kencingnya sobi, anak laki-laki. Sobi itu berarti anak bayi laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan, kencingnya itu sama dengan orang dewasa secara hukum, najisnya, yaitu mutawassithah. Bayi anak laki-laki, alladzi yang lam yat'am ghairal laban, yang tidak makan, mengkonsumsi apapun, ghairal laban, selain ASI. Yang dimaksud laban di sini adalah ASI. Walam yablughil haulain, dan belum umur 2 tahun. Itu syaratnya. Tapi sekarang umumnya jarang. Kenapa? Karena bayi-bayi yang masih baru lahir umur seminggu, 2 minggu, biasanya sudah dikasih susu formula. Nah, ini sudah berubah hukum. Kalau sudah konsumsinya itu, maka berubah hukum. Tapi kalau hanya ASI saja, walaupun pernah ditahnik itu sunnah hukumnya memasukkan kurma atau madu ke mulut si bayi tersebut setelah dimamah atau dihaluskan, dilembutkan, itu hukumnya sunnah. Itu namanya tahnik. Itu tidak apa-apa, tidak pengaruh. Nah, tapi kalau misalkan ada orang tersebut punya anak, anaknya sejak awal sudah dikasih susu formula, anak laki, maka kencingnya sama kayak orang dewasa, hukum najisnya. Nah, kayak bayi ini yang dia umur kurang dari 2 tahun, anak laki-laki, bayi laki-laki, dan belum mengkonsumsi apapun selain ASI, walaupun pernah ditahnik tidak masalah, maka kencingnya itu mukhaffafah atau najis ringan. Nah, cara najis ringan ini membersihkannya nanti kita akan bahas. Kemudian yang terakhir mutawassithah. Mutawassithah ini sairun najasat. Yang selain itu, najis-najis yang selain itu. Dan banyak najis-najis di sini banyak. Seperti yang di sarahnya ini ada beberapa, seperti maitah, bangkai, atau kencing, atau darah, atau airnya luka, atau ma'un kuruh namanya. Kuruh itu airnya luka. Ada luka yang biasanya keluar air, itu najis. Atau cairan dari perut, muntah misalkan. Atau ketika ada orang yang dia tidur, posisinya perutnya lebih tinggi dari mulutnya. Ya, posisinya lebih tinggi dari mulutnya, ini juga najis. Bukan air liur ya. Kalau air liur yang memang keluar dari mulut aja, itu tidak najis. Tapi kalau cairan yang keluar dari mulut melalui cairan perut, dan itu bisa terjadi kalau posisi perut lebih tinggi dari kepalanya, itu biasanya akan keluar cairan. Keluar cairan dari perutnya, dan itu menajiskan hukumnya. Nah, sekarang masuk ke pasal berikutnya. Faslun
mughalladah. Cara mensucikannya adalah tadhuru bi ghusliha sab'an ba'da izalati ainiha ihdahunna bi turabin tahurin. Cara mensucikan najis mughalladah adalah dihilangkan najisnya dulu. Yang pertama, ini cara membersihkan najis ini. Najis itu sebenarnya ada dua macam, ada hukmiyah, ada najis ainiyah. Ya, ada hukmiyah, ada najis ainiyah. Kalau najis ainiyah, yang tadi Anda pernah bahas yang awal tadi, tidak bisa disucikan. Yang bisa dibuang. Kecuali tadi ya, khamar sama kulit bangkai tadi. Nah, kalau najis hukmiyah, baru bisa dibersihkan, disucikan itu najis hukmiyah ini. Yang dimaksud di sini cara mensucikan ini mensucikan najis hukmiyah. Hukmiyah itu berarti najis ainnya, benda najisnya sudah hilang, sisa hukumnya saja. Contoh gini. Ada darah di kulit ini. Atau gini aja, ada kencing di keramik. Kencingnya anak kecil misalkan, anak umur 5 tahun gitu ada kencing di keramik. Nah, ini najis ainiyah namanya. Selama ada kencingnya, itu najis ainiyah. Kalau langsung disiram pakai air, maka seluruh air tersebut setelah kena najis tersebut, maka seluruhnya menjadi, seluruh keramik yang terkena air tersebut atau genangan itu menjadi mutanajis. Kalau diratakan semuanya, maka semuanya akan menjadi mutanajis, seluruh keramik itu. Nah, terus caranya gimana? Hilangkan dulu ainnya. Hilangkan dulu kencingnya. Setelah kencingnya ini dihilangkan, dengan tisu, gombal, atau apa saja, baru berubah hukum menjadi najis hukmiyah. Hukumnya najis. Nah, terus caranya, ambil satu gayung air, siramkan di tempat tersebut, selesai. Nah, terus sisa airnya menjadi mustakmal, bukan mutanajis. Nah, sekarang mensucikan mughalladah dengan sab'an, 7 kali basuhan, ba'da izalati ainiha. Ini, ba'da setelah dihilangkan ainun najasahnya. Tadi yang sudah kita bahas. Ihdahunna biturabi tahurin, salah satu dari 7 kali basuhan atau 7 kali guyuran itu, salah satunya dicampur dengan tanah yang suci, mensucikan. Apa maksud tanah yang suci mensucikan? Tanah yang bisa dipakai untuk tayamum. Ya, tanah yang tidak tercampur. Kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ini masalah tayamum kan. Tanah yang tidak tercampur dengan benda lain. Itu suci dan mensucikan. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian begini. Kemudian di mana letak mencampurkan tanah dengan air itu? Letaknya yang paling afdal adalah di guyuran pertama. Jadi ambil gayung, kasih air, kasih tanah, campur, siramkan ke najis hukmiyah mughalladah itu. Terus ambil air bersih yang kedua, siramkan, yang ketiga, 4, 5, 6, sampai 7, selesai. Kenapa kok yang pertama afdalnya? Karena ketika kita sudah sampai basuhan, anggap kedua atau ketiga atau keempat, tahu-tahu ada dari tempat najis hukmiyah tadi, ada yang menciprat ke badan kita, sarung misalkan, maka yang sisa di sarung ini, yang kecipratan tadi, cukup dilanjutkan dengan air tanpa perlu dengan tanah. Tapi kalau tadi tanah belum, maka yang di sarung ini, yang kecipratan harus pakai tanah. Itu manfaatnya kalau menyampur air itu di tanah, di awal. Ya, mencampur itu di awal, itu afdal, manfaatnya seperti itu. Kemudian mukhaffafah, yang najis ringan. Najis ringan tadhuru birrasyil ma'alaiha ma'al ghalabah wa izalah ainiyah. Najis ringan, yang tadi sudah kita bahas, apa itu najis ringan? Disucikannya cukup dicipratin dengan air sampai ghalabah, sampai menyeluruh ke tempat najisnya. Kencingnya anak bayi laki tadi itu, setelah hilang dari kencingnya dengan tisu atau apa, kemudian tinggal dicipratin di tempatnya itu, selesai sudah. Seperti itu. Itu cara kalau najis mukhaffafah, najis ringan. Nah, kalau mutawasitoh, tangosimu kismaini ainiyah wa hukmiyah, sama kayak tadi, semua najis itu terbagi menjadi dua yang tadi sudah kita terangkan.
Yang ainiyah alladillaha launun aw rihun aw ta'mun fala budda min izalati launiha. Yang ainiyah yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Kalau rasa enggak perlu kita rasa ya, tapi cukup dikira-kira. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, maka wajib dihilangkan semua itu, warnanya, baunya dan juga rasanya. Jadi benda najisnya itu, kencingnya atau darahnya, ini wajib dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan, baru berubah hukum menjadi najis hukmiyah. Dan hukmiyah itu apa? Yang sudah tidak ada la launa laha wala riha wala ta'ma. Ya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Yakfi jarul ma alaiha, cukup disiram dengan air 1 kali. Yang tadi sudah kita bahas secara detail. Nah, ini pembahasan penjelasan tentang masalah najasah. Penting kita mengetahui masalah najis ini. Kenapa? Karena menyangkut kesahannya sholat kita. Kita bisa sah sholat kita bisa sah tayamum kita tanpa ada najis itu. Dan ketika kita punya najis dan belum disucikan dengan benar, maka kita haram masuk masjid. Walaupun kita tidak sholat ya, karena kita meyahmil najasa atau membawa najis. Maka itu kita harus benar-benar paham cara mensucikan najis agar supaya sholat kita sah dan kita tidak haram masuk ke dalam masjid. Dan kalau kita memang tayamum, juga tayamumnya sah. Karena tayamum kalau ada najis hukumnya tidak sah. Nah, ini pembahasan sedikit banyak tentang masalah hukum yang insya Allah bisa kita lanjutkan kembali bulan depan, bukan pakai Zoom. Moga-moga bisa hadir. Dan selanjutnya sesi tanya jawab, karena untuk lanjutan bulan depan ini masalah haid. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya. Yang mau bertanya silakan, mungkin bisa dinyalakan mic-nya atau mungkin oh ini ada sudah nanya melalui chat. Apa saja najis-najis yang dimaafkan tadi tuh? Najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, maksudnya ma'fu ya, ma'fu adalah najis la yudrikut taraf. Itu di air atau di pakaian atau badan kita. La yudrikut taraf itu apa? Yang tidak nampak. Misalkan ada kencing dan kita yakin kayaknya nyiprat. Tapi cipratan ini mungkin karena saking kecilnya, saking halusnya, hingga tidak kelihatan dengan mata normal, maka tidak menjadi masalah atau tidak najis. Nah. Kemudian yang ma'fu di air, kalau yang ma'fu di air adalah bangkai binatang yang ukurannya lebih kecil dari cecak dan tidak punya darah, dan masuknya ke air tersebut dengan sendirinya, bukan kita sengaja memasukkan, maka hukumnya ma'fu. Airnya tidak najis kecuali berubah warna, bau, dan rasa di air tersebut, maka menjadi najis. Misalkan ada teh kita kemasukan lalat, mati lalat di situ, tinggal kita buang lalatnya, tehnya masih bisa kita minum lagi, karena tidak najis. Itu kalau ma'fu di air. Tapi kalau di pakaian kita, maka tidak ma'fu. Ketika kita sholat, selesai sholat, ada najis di saku kita, bangkai semut, atau bangkai lalat tadi, maka tidak najis. Tidak sah sholat kita batal. Kemudian yang di baju dan pakaian kita ketika kita sholat, yang ma'fu, najis yang ma'fu adalah darah tapi sedikit. Misalkan kita punya bisul, ketika kita tengah-tengah sholat, bisul ini pecah, keluar darahnya, dan terkena baju kita di tengah-tengah kita sholat, maka sholat kita tidak batal. Kita lanjutkan sampai akhir. Nah, setelah selesai sholat, bajunya kita copot, kemudian kita mau sholat lagi memakai baju yang sama yang ada darah, enggak boleh sudah. Enggak boleh, enggak ma'fu lagi kalau yang itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Apa hukumnya merubah jenis kelamin? Contoh seorang banci berubah menjadi perempuan. Haram, itu merubah takdir namanya. Dan merubah apa yang sudah Allah ciptakan. Hukumnya haram dengan operasi, begitu haram. Kecuali kalau khunta. Apa khunta? Seorang anak yang memang lahir dengan 2 alat kelamin. Kalau ada orang yang dia sejak lahir punya 2 alat kelamin dan dua-duanya berfungsi,
atau yang mungkin bahasa ilmiahnya apa ya, hemaprodit atau apa, maka boleh dioperasi salah satunya setelah ditetapkan oleh hakim bahwa orang ini laki, maka dioperasi yang perempuan, kelamin perempuan, atau orang ini perempuan, maka dioperasi yang kelamin laki. Tapi kalau misalkan orang ini lahir normal dengan keadaan laki atau perempuan, kemudian dioperasi, maka hukumnya haram dan dia tetap hukum asal. Dalam arti begini, misalkan ada orang laki, dia operasi, berubah menjadi perempuan. Secara fisik perempuan sudah. Nah, dia ini hukumnya sama dengan orang laki dalam hal batal wudhu. Kalau ada perempuan yang bukan mahramnya bersentuhan sama perempuan operasi tadi ini, yang asalnya laki, maka batal wudhunya. Batal wudhu. Karena hukum walaupun sudah berubah perempuan. Ini pertanyaan lagi, bila kita telat jamaah 1 rakaat, tapi imamnya rakaatnya berlebih, apakah kita perlu menambah rakaat lagi? Kalau imamnya berlebih dan kita yakin bahwa imam itu berlebih, maka kita wajib mufarokoh. Mufarokoh dan kita sholat sendiri, sholat lagi. Tetap jumlah kita, misalkan 4, ya kita 4, kita mufarokoh. Kalau kita yakin ya, bahwa imam itu kelebihan 1 rakaat, maka kita tidak boleh ngikuti. Kalau kita ngikuti, maka kita mengikuti imam yang sebetulnya batal secara hukum karena dia menambahi rukun. Walaupun imamnya tidak batal sebetulnya kalau imamnya lupa. Tapi kita tahu. Kecuali kalau kita tidak tahu. Imamnya ini apa namanya? Melebihkan rukun dengan sengaja apa tidak kita tidak tahu. Ya, apa si imam maaf. Ketika kita tidak tahu kalau imam ini lebih, maaf. Kalau kita tidak tahu imam itu lebih rukunnya, maka kita ngikuti sebagaimana biasa atau apa adanya. Apa hukumnya mendapatkan uang atau bonus dari aplikasi snack video yang notabene kebanyakan videonya banyak yang buka aurat? Maksudnya gimana? Anda tidak paham snack videonya apa? Kalau misalkan ada najis waktu sholat tapi kita tidak mengetahuinya, itu gimana tetap enggak sah sholatnya ya? Iya, kalau ada najis ketika kita sholat yang tidak makfu tadi, seperti bangkai semut. Setelah selesai sholat kita tahu ada bangkai semut di saku kita, maka sholat kita batal, ngulang lagi dari awal. Sholat kita ngulang dari awal. Kalau yang tidak makfu tadi ya. Apabila ada anjing masuk ke dalam kolam, bagaimana cara menolongnya? Ya langsung aja diangkat. Ya gimana dong? Masa pakai tali? Pakai tali kena lehernya mati itu orang. Atau anjing. Ya enggak apa-apa, kita tolong dia. Setelah kita tolong dia, si anjing ini tadi, terus ya kita kan najis mughalladzah, ya kita tinggal sucikan najis mughalladzah, tapi kita nolong. Enggak apa-apa, kita tolong. Najisnya gimana? Ya tetap najis. Ya resiko najisnya. Tapi kan kita menolong makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mau nanya vaksin hukumnya gimana? Ya tergantung, kalau misalkan vaksin, Anak tidak akan membahas masalah kontroversi tentang vaksin ya. Karena bahasnya secara hukum. Vaksin ketika terbuat dari benda yang haram, maka hukumnya haram. Ya. Kecuali kalau terpaksa harus memakai vaksin tersebut, harus, dan tidak ada alternatif yang halal, maka boleh. Ini secara fikih. Ya, secara fikih. Tapi kalau ada alternatif vaksin yang lain yang serupa dan tidak dibuat dari najis, maka tidak masalah. Ya, maka tidak pengaruh. Ini terlepas dari masalah kontroversi tentang vaksin yang ada sekarang ya, Anda tidak membahas itu masalah politik, masalah yang bukan bidang Anda. Ada pertanyaan lagi, kalau laki-laki yang sudah merubah kelaminnya lalu dia ingin tobat, gimana caranya? Dan apakah hukum syariatnya berubah jadi perempuan? Seperti yang tadi Anda katakan, hukum syariatnya dia tetap laki walaupun sudah berubah fisik perempuan. Dari segi batal wudhunya, auratnya, kalau sholat. Nah, terus tobatnya gimana? Ya, kalau misalkan secara medis dia bisa mengembalikan lagi alat kelaminnya, ya wajib dia kembalikan. Tapi Anda tidak paham apakah secara medis bisa seperti itu apa tidak tahu. Apakah vaksin bisa membatalkan puasa? Enggak, kalau vaksin tidak membatalkan puasa. Karena kan dia disuntik ke urat kita ya, ke arah ke dalam, tidak sampai ke jof, ke perut. Walaupun ada yang mengatakan bahwa suntik itu bisa membatalkan. Iya, kalau suntiknya itu masuk ke rongga
dalam kita yang bisa nyampe ke perut, maka membatalkan. Tapi kalau suntik itu hanya ke otot kita atau urat, enggak. Tapi afdolnya vaksin ya malam hari kalau dia puasa. Tidak di waktu puasa maksudnya. Karena ada yang juga mengatakan bahwa vaksin itu juga membatalkan puasa. Bagaimana cara menghafalkan Al-Quran ketika sedang haid? Tidak apa-apa. Perempuan hafidhah menghafal Quran, dan dia lagi haid atau nifas, masih diperbolehkan membaca Quran untuk memperkuat hafalannya. Kalau dia memang penghafal Quran, tidak apa-apa. Bahkan kalau misalkan dia seorang ustadzah ngajar Quran, tidak masalah. Dia ngajar Quran, ustadzah tersebut ngajar anak-anak, tidak apa-apa ketika haid atau nifas. Ma'fu. Kecuali kalau dia baca Quran, memang niat baca Quran, ini yang haram, tidak boleh. Kemudian ada pertanyaan lagi, mau nanya, kalau menolak vaksin hukumnya gimana? Ya, tidak tahu nih. Kalau secara negara gimana tuh? Menolak vaksin. Jika kita berwudhu dengan air yang kurang dari 2 kula, lalu saat kita ingin mengambil airnya, lalu airnya kemasukan tetesan air bekas wudhu kita, apakah masih bisa dipakai? Kalau kita yakin bahwa air setelah mengguyur ke wajah kita atau tangan kita, kembali lagi air tersebut ke kolam yang kurang dari 2 kula, maka mustakmal. Hukumnya menjadi mustakmal. Tidak bisa dipakai lagi untuk wudhu, tapi bisa dipakai untuk mandi sunnah, bisa dipakai untuk wudhu sunnah, atau tajdid wudhu bisa dengan air mustakmal. Kalau air kalau wudhu yang wajib, yang pertama, basuhan pertama, itu harus memakai air yang tidak mustakmal atau suci dan mensucikan. Dan air mustakmal adalah air yang setelah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil atau besar, kembali lagi ke kolam yang kurang dari 2 kulah, maka menjadikan sisanya mustakmal seluruhnya. Apakah memegang dan menulis Al-Qur'annya ketika mengajar tetap boleh juga? Kalau memang harus menulis, ya tidak apa-apa. Di papan tulis gitu ya, menulis bacaan Quran. Tidak apa-apa ketika dia haid atau nifas. Kalau dia ngajar ya. Izin tanya, siapa saja orang yang mahram dengan kita? Ada 3 kelompok. Yang pertama secara nasab. Nasab itu berarti hubungan saudara, hubungan darah. Yang kedua secara rodho'ah. Rodho'ah itu adalah secara persusuan. Yang nanti kita bahas. Yang ketiga karena pernikahan, perkawinan. Yang nasab dengan rodho'ah ini sama. Kalau bagi kita orang laki ya, bagi kita orang laki, yang pertama adalah anak kita perempuan. Itu mahram selamanya dengan kita, tidak batal wudhu selamanya dengan kita. Kemudian yang kedua, ibu kita. Tidak batal wudhu juga dengan kita selamanya. Ibu kandung. Kemudian yang ketiga, saudara perempuan kita. Sama. Yang sekandung. Dan yang keempat, saudara perempuan kita yang satu ayah. Beda ibu. Yang kelima, saudara perempuan kita yang seibu, beda ayah. Kemudian anak mereka, keponakan ya, keponakan dari saudara kandung atau keponakan dari saudara seayah atau saudara seibu, itu mahram juga selamanya. Dan anak-anak mereka, cucunya mereka semuanya, itu semua keponakan kita. Itu mahram dengan kita. Kemudian saudara orang tua kita, bibi kita, itu juga mahram selamanya dengan kita. Saudara nenek kita, atau mbah kita, kakek kita, saudara mereka, kandung atau seayah atau seibu dengan mereka, itu juga mahram dengan kita selamanya. Tapi kalau anak paman atau sepupu itu tidak mahram, batal wudhu dan boleh dinikah. Dan secara rodho'ah sama. Rodho'ah itu apa? Ada anak bayi yang umurnya kurang dari 2 tahun disusui sama seorang ibu, ya seorang ibu yang tidak ada hubungan keluarga dengan si anak ini selama 5 kali susuan. Setelah itu anaknya menjadi anak susu dari si ibu tadi, maka mahram dengan ibu susunya, mahram juga dengan saudara susu, yaitu anak kandung si ibu tadi, dan sama kayak nasab tadi. Kemudian yang terakhir tadi adalah karena pernikahan. Kalau karena pernikahan ada 4. Yang pertama, istri dari anak kita atau menantu, itu mahram selamanya dengan kita walaupun sudah cerai dengan anak kita. Mertua ibu dari istri kita, ibu kandung ya. Kalau ibu tiri istri kita tidak mahram, batal wudhu. Tapi kalau ibu
ibu kandung dengan istri kita itu mahram selamanya walaupun kita sudah cerai dengan istri kita. Kemudian anaknya istri. Jadi ada seorang laki menikah dengan janda yang punya anak perempuan, maka setelah dukhul nikah dan kemudian dukhul dengan si perempuan tersebut, maka mahram dengan si anak janda ini tadi selamanya. Walaupun sudah dicerai ibunya. Kemudian istri ayah. Jadi ayah menikah lagi, ibu tiri ya. Maka mahram juga dengan kita juga selamanya. Jadi haram nikah dan tidak batal wudhu selamanya. Tapi kalau misalkan anak bawaan, saudara bawaan. Apa saudara bawaan? Ada duda punya anak laki, nikah dengan janda punya anak perempuan. Maka antar anak ini tidak mahram. Antar anak ini malah boleh kawin. Jadi bapak kawin sama ibu, anak kawin sama anak. Boleh. Itu tidak mahram. Itu secara singkat ya, masalah. Karena kalau mahram ini panjang nanti, kalau kita bahas lagi. Kemudian, bagaimana jika kita punya hutang sholat, lalu kita mau sholat tobat, sebaiknya niat sholat kita itu bagaimana? Ya kalau kita misalkan punya hutang sholat, kita golok sholat kita, dan kita gabungkan dengan sholat tobat. Boleh. Sholat tobat termasuk sholat yang bisa digabung. Ada 14 macam sholat sunnah yang bisa digabung. Untuk lengkapnya mungkin bisa lihat di channel YouTube Ana. Apakah ketika nikah mahram yang dinikahkan menjadi mahram juga dengan keturunannya? Maksudnya nikah mahram gimana? Nikah untuk mahram? Apa gimana ini pertanyaannya? Mungkin bisa diulang. Apakah ketika nikah mahram yang dinikahkan menjadi mahram juga dengan keturunannya? Nggak tahu, Ana. Pertanyaannya gimana? Hah? Mungkin nikah untuk supaya mahram gitu ya. Kalau memang nikah untuk supaya mahram, banyak dilakukan oleh para guru-guru, para kiai-kiai, ulama-ulama supaya santriwatinya itu bisa masuk ke rumah. Maka si santriwati itu dinikahkan dengan anaknya atau mungkin dinikahkan dengan si ulama tadi itu supaya bisa khidmah ke dalam tidak haram, itu tidak apa-apa ya, mahram selamanya. Sama kayak tadi. Bagaimana hukumnya ketika kita jadi perantara jual beli lalu harga barangnya kita dinaikkan supaya mendapatkan bonus? Ini maklaran. Kalau misalkan itu wakalah namanya kan, wakalah. Itu diperbolehkan kalau diizinkan sama pemilik. Jadi pemiliknya mengizinkan dengan cara seperti itu, maka halal. Kita mendapatkan keuntungan dengan melebihkan. Akadnya nanti adalah akad yang dilebihkan itu, bukan akad yang dikurangi. Asal sudah diizinkan oleh si pemilik. McLaren ceritanya ini ya, McLaren. Ya, nikah untuk dimahram. Ya, nikah untuk dimahram. Sebenarnya kalau nikah diniatkan untuk mahram saja, jangan diniatkan. Kalau misalkan diakadkan untuk mahram saja, tidak boleh kan? Di akadnya dikatakan ini nikah untuk mahram, tidak boleh, haram. Atau dikasih waktu gitu. Saya nikah dengan jangka waktu 1 bulan, tidak boleh juga, haram. Mut'ah itu namanya. Dan banyak memang ulama-ulama yang nikah dengan santriwati tadi itu untuk dimahram. Ada juga yang nikah untuk tabarukan. Ada juga kan? Tidak apa-apa kalau asal nikahnya benar. Ada wali, ada saksi yang benar ya. Izin bertanya, Beb, sistem masa iddah itu seperti apa ya, Beb? Masa iddah itu ketika ada wanita, tergantung ya wanita tersebut ditinggal mati atau cerai. Iddah itu sebetulnya fungsinya adalah untuk membersihkan rahim supaya tidak rancu dengan nasab kan, supaya jelas bahwa si perempuan ini memang betul-betul tidak lagi hamil dari si suami yang menceraikannya atau suami yang sudah meninggal. Dan istri yang iddah itu ada 2 macam, ketika dia dalam keadaan suci atau dia dalam keadaan hamil. Kalau hamil iddahnya sampai melahirkan, kalau keadaan suci itu 3 kali suci kalau dia cerai. Kemudian kalau ada lagi yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Kalau misalkan meninggal itu adalah 4 bulan 10 hari. Dan kalau iddah dari tolak pertama, iddah dari tolak 1 atau tolak 2, itu malah si istri itu sunnah untuk berhias di rumah, di dalam rumah, supaya si suaminya itu kembali merujuknya. Ya, kembali merujuknya. Dan selama masa iddah, kalau iddah cerai,
yang menanggung hidupnya itu adalah suami. Harus menyediakan rumah untuk selama masa iddah itu, dan makanan apa namanya nafkahnya itu juga selama masa iddah tersebut sampai selesai masa iddah. Setelah itu dikeluarkan dari rumah tersebut kalau rumahnya suami. Mana lagi nih? Izin bertanya, arwah gentayangan apakah memang ada atau hanya mitos? Arwah gentayangan ini kan film. Itu kan film horor arwah gentayangan. Orang kalau sudah mati, orang sudah meninggal, arwahnya itu kalau dia husnul khotimah, dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau misalkan orang itu matinya dalam keadaan sul khotimah, orang fasik, maka dia apa namanya dipenjarakan, mendapatkan siksa kubur. Kalau sudah mendapatkan siksa kubur ya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa. Iya kalau di dunia orang dipenjara masih bisa lepas. Tapi kalau sudah kena siksanya malaikat, mana bisa lepas? Malaikat tidak bisa disogok. Ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya membeli mobil dengan sistem nyicil di bank? Akadnya, tergantung akadnya. Kalau kita membeli barang dengan kredit, maka akadnya. Kalau ada akadnya, dan yang diakadkan itu adalah nominal seluruh uang yang akan kita bayar, seluruhnya. Misal, ada barang yang harga aslinya itu 100 juta, mobil 100 juta. Tapi karena kita nyicil maka menjadi 120 juta totalnya. Kalau dihitung-hitung ya, sama sebulan kita bayar sekian, maka totalnya 120 juta. Maka akadnya adalah 120 juta, bukan 100 juta. Nah kalau gitu sah. Tapi kalau akadnya 100 juta, dan kemudian kita plus ditambahi dengan bunga sekian persen menjadi 120 juta, hukumnya haram, itu riba. Bagaimana hukum meminjam uang bank untuk bisnis? Haram kalau dengan sistem riba. Dan bisnisnya kalau dengan cara yang mendapatkan modal dengan cara yang haram, ya otomatis tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan sama sekali. Terus, ya lebih baik kita cari, kalau misalkan kita, kita ingin bisnis, kita ingin modal, cari modal yang halal. Karena kita ingin mengharapkan mendapatkan keuntungan yang halal. Dan halal ini menjadikan keberkahan. Tapi kalau misalkan haram, tidak akan ada keberkahan sama sekali. Bagaimana hukumnya pernikahan manusia dan jin? Ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli ini. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan sah dengan syarat yang laki manusia, yang perempuan jin. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak sah karena tidak mungkin terjadi. Andai kata terjadi, maka itu dua alam, maka tidak ada hukum. Nah, kalau Imam Romli mengatakan sah. Cuman kalau misalkan nikah sama jin, terus akadnya nih, penghulunya repot juga ya. Lagian ngapain, manusia masih banyak kok. Izin bertanya, Beb, orang yang meninggal karena wabah pandemi corona terhitung syahid enggak? Orang yang sakit meninggal kena pandemi, kalau memang ada pandemi ya, maka hukumnya syahid. Atau orang yang meninggal dengan keadaan sakit parah dan dia sabar dengan cobaan tersebut, juga matinya mati syahid. Maksudnya pahalanya ya, pahalanya pahala syahid. Tapi secara hukum memandikan dan mensolatinya tetap sama dengan yang lain, bukan seperti syahid. Bukan syahid peperangan maksud Anda. Apakah hukum memakai gigi palsu? Tidak apa-apa, asal halal. Suci, maksudnya suci. Asal dari bahan suci, pakai gigi palsu boleh. Malah kalau zaman dulu itu gigi palsu dari emas. Boleh. Dan halal orang laki, ada beberapa hal yang orang laki halal memakai emas, yaitu salah satunya di gigi. Nanti kalau tidak punya duit, tinggal nyokot satu dijual. Izin bertanya, bagaimana hukum seorang ibu yang karena tuntutan pekerjaan jadi harus berinteraksi dengan yang bukan mahram? Sebetulnya boleh. Kalau kita hubungan jual beli, laki perempuan, dengan catatan di tempat yang tidak menimbulkan fitnah, dan kemudian hanya memandang yang diperlukan saja untuk berbisnis, itu diperbolehkan. Kayak kita menjaga toko atau apa gitu ya. Apa hukum bersedekah atau meminta doa dengan niat mencari hal duniawi seperti lancar bisnis dan lainnya? Tidak apa-apa. Ya kita kalau ingin mendapatkan kelancaran bisnis, ingin mendapatkan keberkahan dalam bisnis kita, ya kita
minta sama yang memberi kita. Yang memberi kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kita minta sama Allah. Kita sodako niatnya untuk supaya rezeki kita lancar. Tidak apa-apa, memang karena sodako itulah salah satu penyebab kita mendapatkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan membalas sodako itu kan sampai jutaan kali lipat, tergantung kepada siapa kita bersodako. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Suyuti ya, dalam kitabnya. Ada sodako dengan orang yang ini maka dapat pahalanya sekian. Orang ini dilipat gandakan sekian, sampai santri-santri juga termasuk santri yang lagi thalabul ilm, itu juga kalau kita sodako pahalanya banyak. Termasuk guru-guru agama, para guru-guru misalkan ustadz-ustadz yang sekarang banyak, ustadz-ustadz di kampung-kampung atau apa yang karena pandemi dia tidak punya masukan, itu kita kasih mereka hadiah, itu juga pahalanya sampai jutaan kali lipat. Apakah benar suara wanita adalah aurat, serta jikalau terdengar apakah dosa? Enggak, suara wanita bukan aurat. Menurut mazhab Syafi'i, suara wanita tidaklah aurat. Tapi kalau suara wanita tersebut mendayu-dayu dengan menimbulkan syahwat, ya menjadi aurat, hukumnya haram. Apa yang dimaksud dengan makna kullu bid'atin dhalalah? Nah, ini kalau ini panjang nanti. Karena bahas secara singkat aja. Makna hadis kullu bid'atin dhalalah itu, kulnya di sini adalah bukul juz'i kalau di bahasa mantik, bukan kulli. Dalam arti bukan semua bid'ah yang dhalal. Tapi bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat atau melanggar syariat, itulah yang dhalal, yang sesat. Ya. Tapi kalau bid'ah itu sesuai dengan syariat, maka tidaklah sesat. Atau tidak melanggar syariat, maka tidaklah sesat. Ini juga pendapat imam seperti Imam Syafi'i dan semua mazhab, 4 mazhab mengatakan hal yang sama, menyampaikan hal yang sama. Intinya bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi, tapi secara hukum ada yang membagi, Imam Syafi'i membagi menjadi 2, bid'ah hasanah dan sayyi'ah, baik dan buruk. Ada Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam membagi menjadi 5 malah. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Sholat ini, dan kalau masalah bid'ah kita bahasnya panjang. Sholat jaga jarak hukumnya gimana? Kalau karena terpaksa harus dengan ada pengawasan dan ada sanksi kalau kita melanggar, maka boleh dan sah berjamaahnya dan tidak makruh. Tapi kalau ya kita jaga jarak tanpa sebab, tanpa ada keharusan atau apa, maka hukumnya makruh dan tidak mendapatkan fadilah jamaah, tapi jamaahnya sah. Jamaahnya sah, tapi tidak dapat fadilah. Tapi kalau terpaksa, dapat fadilah. Siapakah yang pertama kali mengadakan haul aulia? Siapa? Tidak tahu. Ana juga tidak tahu siapa. Apakah Muhammadiyah sejalur dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Itu organisasi. Kita tidak bahas masalah itu ya. Itu adalah organisasi. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama itu juga organisasi. Kemudian NU juga organisasi, Muhammadiyah organisasi, Rabithah Alawiyin itu organisasi. Kemudian apalagi? Al-Irsyad juga organisasi. Nah, itu organisasi. Kita tidak bahas masalah akidah. Kalau akidah yang ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Salah satu. Yang bermadzhabkan 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Syafi'i itu akidahnya sejalur dengan Asy'ari. Kalau Hanafi sejalur dengan Maturidi. Kemudian bertorigohkan torigoh yang tidak melanggar Quran dan hadis. Nah, itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Wanita yang paling mulia itu seperti apa? Wanita shalihah yang bisa menjaga dirinya dan keluarganya dan suaminya. Seperti Sayyidah Fatimah. Kalau dikatakan tidak mungkin saya bisa menjadi Sayyidah Fatimah. Ada cerita, ada seorang suami mengatakan, saya ingin kamu menjadi seperti Sayyidah Fatimah. Maka jawab istrinya, saya ingin juga kamu seperti Sayyidina Ali. Repot. Tolong cepat. Karena zaman sekarang apakah ada wanita dan laki yang seperti Sayyidina Ali, perempuan seperti Sayyidah Fatimah? Wallahu a'lam. Kayaknya pesimis kalau itu anak. Anak kayaknya pesimis ya. Anak ingin mendapatkan
saya ingin bercita-cita mendapatkan suami seperti Imam Ali. Ya menjomblo sampai mati mungkin ya. Atau anak kepingin mencari istri yang seperti Sayyidah Fatimah. Ya jomblo kita sampai mati. Ya enggak apa-apa lah kita menikah dengan orang yang baik dan kita bisa mendidik baik dan saling mendidik, saling mengingatkan. Kalau kita terjun ke dunia politik, contoh presiden, dengan tujuan mensucikan negeri serta sistem negara tersebut, apa hukumnya beda? Tidak apa-apa. Mengingat para ulama menghimbau untuk menjauhi ranah politik. Sebetulnya bukan berpolitik praktis ulama ini, karena ulama ini ya kedudukannya di atas umaro, bukan di bawah umaro. Kalau ulama di atas umaro, para raja-raja zaman dahulu, sultan-sultan, khalifah-khalifah pada zaman dahulu, itu selalu menghormati ulama. Dan banyak kisah-kisahnya bagaimana para ulama itu menegur dengan keras ketika si sultan-sultannya itu melakukan kesalahan, kekeliruan. Ada juga sultan-sultan yang tidak mau sampai ulamanya dipenjara. Itu ulama itu sultan penguasa yang zalim. Sampai dipenjarakan seperti Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan. Intinya ulama tidak boleh kedudukannya di bawah umaro. Tapi ulama adalah kedudukannya di atas umaro. Maka kalau ada ulama yang menjadi umaro turun pangkat. Kalau umaro menjadi ulama, naik pangkat. Bagaimana cara mengobati penyakit hasud dan penyakit hati lainnya? Dengan kita berusaha untuk husnudzon kepada orang. Ya, husnudzon berbaik sangka dengan orang dan berusaha mematikan bisikan-bisikan hawa nafsu yang ada di hati kita. Dan keseluruhannya bagaimana cara supaya kita ini bisa apa namanya? Mengatur hati kita atau bisa mengendalikan hawa nafsu kita harus belajar tasawuf. Dan belajar tasawuf itu bukan ilmu yang eksklusif. Karena ilmu VG, tasawuf, tauhid itu sederajat dan sama-sama penting. Tauhid sebagai landasan, VG dan tasawuf sebagai bangunan di atasnya. Dan tasawuf itu adalah manajemen hati. Intinya itu. Apakah benar jika kita bermakmum kepada orang yang kita benci itu tidak sah? Kita bermakmum dengan orang yang kita musuhi selama dia melakukan apa namanya sesuai dengan hukum sahnya imam, sahnya sholat, maka tidak masalah. Hukumnya tidak apa-apa. Cuman afdolnya kita tidak sholat di belakang orang yang kita benci. Kenapa? Tidak bakal khusyuk. Tidak bakal khusyuk kita. Habis bertanya apakah benar jika kita bermakmum kepada tadi ya. Saya pernah mendengar cerita bahwasanya ada satu kelompok yang masuk Islam karena negeri tersebut kalah perang. Bagaimana hukumnya, Bib? Yang anak setahu anak nggak ada masuk Islam karena perang. Dengan paksaan maksud anak enggak. Kalau dengan paksaan itu tidak ada. Bahkan Salahuddin Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, para pembesar-pembesar Islam yang menaklukkan negeri-negeri kafir, setelah mereka berhasil menaklukkan, mereka tidak memaksa umat beragama lain termasuk agama Islam. Mereka membiarkan. Bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih juga membiarkan. Salahuddin Ayyubi juga membiarkan. Dibiarkan. Bahkan gereja terbesar, Hagia Sophia, Hagia Sophia itu dulunya gereja, dibiarkan. Kemudian dibeli sama Sultan, dibeli sama Sultan, dijadikan masjid. Sampai sekarang. Sampai ketika masa Turki menjadi sekuler dijadikan museum, kemudian sekarang zamannya Erdogan dirubah lagi menjadi masjid tanpa menghilangkan arsiteknya agama lain tadi. Tidak apa-apa. Apakah kita harus bertoriko? Harus itu enggak ya. Tapi kalau kita bertoriko itu lebih enak. Untuk toriko itu sebetulnya, toriko ya, itu sebetulnya adalah jalan untuk latihan mengendalikan hawa nafsu kita. Bukan tujuan. Toriko itu bukan tujuan. Jalan. Jadi kalau kita tidak bertoriko, boleh enggak? Ya boleh aja. Kalau kita bertoriko, ya boleh lagi. Lebih afdal malah, asal torikonya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Dan orang yang bertoriko apakah tidak perlu bersyarat? Ya, ini pendapat yang salah. Karena syariat itu sebetulnya mencakup seluruhnya. Seluruhnya. Dan toriko ini jalan untuk supaya kita memperkuat syariat kita.
Kita diwajibkan untuk selalu berharap dan bergantung kepada Allah. Lalu apabila dalam rumah tangga, bagaimana hukumnya bila seorang istri dan anak berharap dan bergantung kepada suami sebagai kepala rumah tangga? Ini kan berharap dalam hal lain ya. Kalau berharap dalam hal lain, maksudnya begini loh, kita berharap dokter menyembuhkan saya, tapi kita punya keyakinan Allah lah yang penyembuh melalui si wasilah dokter tadi. Orang istri berharap kepada suaminya untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan ini, tapi dia tetap meyakini bahwa suaminya tidak akan bisa membentuk dia, Allah yang bisa merubah dia. Itu. Dan orang jangan tergantung sama orang lain untuk berubah. Ketika kita tergantung dengan orang lain untuk berubah, maka ketika kita menjauh dari atau dijauhi sama orang tersebut yang bikin kita berubah baik ya, maka kita akan balik lagi ke asal kita. Tapi berubahlah untuk diri kita sendiri, karena Allah. Ada orang yang menghina Maulid karena beralasan menambahkan sunnah Nabi bagaimana pendapatnya, biarin aja lah, nggak usah diundang Maulid. Orang yang menghina Maulid, ya biarin aja. Yang penting kita maulidan. Kalau dia tidak percaya Maulid gimana ya, biarin, nggak usah kita paksakan. Nggak usah repot dengan hal itu, gitu loh maksudnya. Nah, terus kita bagaimana kalau misalnya dikatakan Maulid itu bid'ah, sesat dan sebagainya? Kita punya dalil. Kita punya dalil. Kalau orang tersebut tidak mau dengan dalil kita, silakan, kita tidak bisa maksa orang. Bagaimana hukumnya tari sufi wedding? Tidak apa-apa. Tari yang muter-muter itu kan tidak masalah. Asal tidak muntah. Kalau muntah najis. Ya boleh-boleh aja asal bukan perempuan ya. Kalau perempuan dengan di hadapan orang-orang laki ya tidak boleh karena bakal akan menimbulkan syahwat. Tapi kalau laki-laki saja tidak apa-apa. Willing dance. Kitab tasawuf serta tauhid yang paling basic untuk awam apa? Ana sarankan kitab tasawuf dan tauhid plus fikih ya, plus fikih. Jadi 3. Tauhid, fikih, tasawuf yang untuk basic awal itu seperti yang dipegang oleh ulama-ulama kita, Sulam Taufik yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu istimewa. Mereka tidak masuk ke rumah yang di rumah tersebut ada gambar atau foto. Maka bagaimana hukum foto keluarga dan aulia yang dipajang? Gambar dan foto itu beda. Gambar itu rosem. Kalau foto itu habsuddil namanya. Habsuddil kalau bahasa Arabnya. Itu beda secara hukum. Ya. Kalau gambar atau rosem, itu memang ada hukum dan ada hadisnya. Rosem itu lukisan. Haram kalau kita melukis yang benda ini kalau ada di dunia nyata dia hidup. Makhluk ini kalau ada di dunia nyata dia hidup. Bukan makhluk khoyali. Misalkan kita ngelukis Donald bebek, nggak apa-apa karena khoyali, nggak mungkin ada bebek kayak gitu. Atau apa? Binatang-binatang naga, melukis naga itu kan tidak mungkin ada naga kan, itu tidak masalah. Tapi kalau melukis sesuatu yang di dunia nyata ada dan dengan bentuk fisik yang dilukis itu pasti hidup, maka hukumnya haram dan malaikat tidak masuk memang. Tapi kalau foto itu tidak masuk ke hukum ini. Kenapa? Karena foto ini bukan rasem. Yang diharamkan adalah rasem, lukisan. Nah foto ini habsuddil namanya. Habsuddil itu apa? Habs itu menangkap, dil itu bayangan. Menangkap bayangan orang. Dan hukumnya tidak apa-apa. Bagaimana hukum operasi plastik? Pakai apa plastik? Ember-ember gitu. Orang kalau merubah fisiknya dengan perubahan permanen, hukumnya haram. Kecuali kalau misalkan ada cacat, kena luka bakar dan kemudian ditambal luka ini dengan kulit yang lain, nah itu diperbolehkan seperti itu karena faktor penyembuhan. Tapi kalau dirubah, misalkan ada orang kepingin mancung, nah, saya kepingin mancung, terus hidungnya dioperasi dengan dipanjangkan itu tidak boleh. Ya. Seorang mu'alaf apa wajib menghapus tato? Sebetulnya bukan hanya mu'alaf ya. Hukum tato ini mutanajis. Menjadikan orang yang bertato itu tidak sama di wajibnya, wudhunya, sholatnya. Nah, terus gimana? Kalau dia tobat wajib dihilangkan dengan 2 syarat.
Syarat pertama, ada alat atau obat yang tidak merusak kulitnya. Ya, tidak merusak kulit. Yang kedua, dan harganya terjangkau. Kalau tidak terjangkau harganya, mahal, dan dia orangnya tidak mampu, maka berubah hukum menjadi ma'fu. Asal dia tobat beneran, menyesalinya, dan tidak mengulanginya lagi, maka biarkan aja tato itu. Terus sholatnya sah, sah. Mandi wajibnya sah. Cuman dia tidak bisa jadi imam. Yuk fa'an nafsi la yuk fa'an ghairi. Kecuali katanya ulama, diperbolehkan hanya menjadi imam bagi istrinya di rumah. Yang lainnya tidak sah. Apa syarat seseorang dipanggil ustadz? Zaman sekarang semuanya dipanggil ustadz. Nah, ustadz ini adalah orang yang mampu mengajarkan sesuatu, apapun itu ilmu, maka dinamakan ustadz harusnya. Harusnya begitu. Orang yang mumpuni dalam hukum, dalam syariat, mumpuni dalam ilmu ya, mumpuni dalam ilmu. Nah sekarang enggak, orang mimpin tahlil dibilang ustadz, padahal dia enggak bisa ngaji, enggak bisa apa. Ada orang yang cuma bisa ngomong dan punya channel YouTube aja dinamakan ustadz, padahal dia enggak pernah mondok, enggak bisa baca kitab kuning dan sebagainya. Nah, gampang zaman sekarang ini, ustadz itu gampang. Padahal enggak ada syarat tertentu. Zaman dahulu ustadz ini seperti ustadz ini istimewa zaman dahulu ya. Anak ingat zaman di Malang, guru Abah Ana Al-Walid Habib Alwi. Habib Alwi ini tidak pernah dipanggil Habib. Jarang ada yang panggil Habib. Rata-rata ustadz. Kenapa? Karena gurunya beliau, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, itu dipanggil ustadz. Nggak ada, jarang yang manggil Habib Abdul Qadir. Ustadz Abdul Qadir. Kenapa? Karena ustadz ini tinggi derajatnya, bahkan lebih tinggi dari Habib. Kalau seorang itu adalah sayyid, ustadz yang sayyid. Cuman dengan berjalannya waktu dikenal Habib. Nah, Habib ini juga sebetulnya panggilan kepada seorang ulama yang dari kalangan sayyid, keturunan dari Hasan dan Husain, kebanyakan dipanggilnya itu adalah Habib. Tapi sekarang juga berubah lagi fenomenanya, kok itu Habib saja. Semua orang dipanggil Habib. Padahal tidak ada syarat tertentu dipanggil Habib itu. Mencari ilmu kan wajib. Apakah wajibnya hanya ilmu agama atau ilmu seperti matematika dan lainnya juga diwajibkan? Yang pertama wajib adalah ilmu yang wajib kita lakukan, yaitu syariat. Ilmu syariat yang wajib kita kerjakan. Ilmu cara sholat, cara wudhu yang benar dan sebagainya. Itu wajib. Dan ilmu di luar itu menjadi tambahan dalam hidup. Kita butuh untuk hidup. Dan hidup ini butuh pengalaman, pengetahuan. Ya matematika, biologi, apalah pengajaran-pelajaran. Itu sampingan. Itu nomor 2. Nomor utama adalah ilmu yang wajib kita ketahui, yaitu ilmu syariat. Bagaimana akad jual beli online? Sah, boleh akad jual beli online, itu bai' mausufun fil dhimmah namanya. Bai'u syai'in mausufun fil dhimmah, itu kaidah dalam fikihnya. Menjual sesuatu yang mausufun disifatkan fil dhimmah dan ada jaminan. Apa hukumnya seorang pelajar ilmu agama yang menerima atau meminta harta atau upah kepada yang diajarinya? Pelajar ilmu agama yang menerima atau meminta harta atau upah kepada yang diajarinya. Maksudnya? Maksudnya orang ngajar terus dia minta upah, ngajar. Ya, Ustadz minta upah, boleh, tidak apa-apa. Tapi pahalanya akan berkurang. Tapi kalau dalam hukum syariat boleh. Misalkan Arif, Anda mau ngajar Quran, 1 juz sekian juta, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang kalau seperti itu, kalau apakah berpengaruh dengan pelajaran? Nggak ada pengaruh, tapi pengaruh dengan pahalanya. Pahalanya si pengajar tadi, kalau dia dengan pamrih, maka pahalanya akan berkurang. Kadang-kadang apa ya, maaf ya, kadang-kadang banyak orang itu yang tidak respect dengan guru agama, apalagi gurunya anak-anaknya. Ada satu desa yang anak tanya, anak-anak muridnya di sana itu diajari oleh seorang guru. Anak tanya, bayarannya berapa per bulan? Satu anak, Rp2.000. Ini tidak layak. Rp2.000. Anak 10 berarti Rp20.000 per bulan. Per bulan, ini tidak layak sama sekali.
Karena ilmu syariat ini mulia, tidak bisa dihargai dengan harta, seluruh harta apapun yang kita bayarkan itu tidak akan mampu gitu. Tapi kita remehkan dengan hanya 2.000. Tapi guru yang les matematika atau apa bayarannya 100 jutaan, malah kadang-kadang 150.000. Lah ya tidak layak, balik. Harusnya kita lebih memuliakan guru-guru agama kita ini. Apalagi guru-guru anak-anak kita ini. Kalau orang tua kita melarang kita untuk berkhidmat kepada ulama, siapa yang kita pilih? Ya kita harus tahu dulu kenapa kok dilarang. Ketika kita tahu dilarangnya karena ibu kita lebih membutuhkan kita, ya kita harus takzim dengan ibu kita. Ibu kita adalah wali bagi kita. Ya, tapi ketika dilarangnya karena mungkin ada salah paham atau gimana, ya kita wajib menjelaskan dengan baik. Dan kita tidak berkhianat atau tidak menentang dan durhaka kepada ibu kita demi guru kita, tidak salah itu. Jadi harus kita lihat dulu kenapa kok tidak boleh. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Hah? Ada lagi? Nggak ada lagi? Izin kalau kita minta doa ke aulia, iya enggak apa-apa, bagus kan? Maksudnya? Pertanyaannya apa? Kalau kita minta doa ke aulia, ya apa kan bagus kan? Kita minta doa sama aulia, sama ulama, sama orang-orang soleh yang zaman sekarang sudah mulai langka. Oh, yang sudah meninggal. Kalau kita minta tawasul dengan ulama, aulia, wali yang sudah meninggal, enggak apa-apa. Hukum tawasul ini sudah banyak dibahas oleh ulama sejak zaman ratusan tahun yang lalu. Tidak apa-apa hukum tawasul ini kepada ulama yang sudah meninggal. Boleh. Kalau kita tidur tapi masih bisa mendengar sekitar, apakah membatalkan wudhu? Tidak. Itu namanya nuas. Bukan tidur. Naum. Naum itu ar-ru'yatun naum apa? Alamatun naumi ar-ru'ya. Tandanya tidur itu adalah mimpi. Jadi kita sudah blank, enggak dengar apapun. Tapi kalau ngantuk itu masih mendengarkan apa yang dibicarakan tapi tidak paham, itu ngantuk berat kayak gitu, itu tidak batalkan wudhu. Tapi sunnah kita wudhu dengan posisi seperti itu tajdid ya, memperbarui wudhu. Dan tajdid wudhu ini airnya mustakmal, tidak mustakmal. Airnya tidak mustakmal. Jadi pakai air yang mustakmal pun sah. Apakah boleh menggabungkan kurban dengan akikah atau mana yang harus didahulukan? Boleh, tapi afdolnya sendiri-sendiri akikah dan kurban. Kenapa? Karena dari segi keutamaan dalam hal pembagian, kurban dan akikah itu beda. Afdolnya akikah itu dibagikan dalam keadaan matang, afdolnya kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Nah, kalau kita gabung satu kambing ini dengan dua niat, kurban dan akikah, bagikannya gimana? Setengah matang. Terus gimana? Ya akikah dulu aja. Kenapa? Karena akikah itu seumur hidup sekali, kalau kurban masih bisa berulang tiap tahun. Kalau boleh kita minta satu ijazah dari Habib, ijazah apa aja? Ijazah apa ini? SMP, SMA? Ijazah apa? Hah? Kalau ijazah, kalau ini kalau jamaahnya Ustadz Dimas, bisa minta sama Ustadz Dimas, karena kita satu sumber dengan Ustadz Dimas, beliau termasuk sanadnya sama dengan kita. Bisa minta kalau ini ya Tri Nuryadi ini kalau misalkan jamaahnya Ustadz Dimas, silakan bisa minta ke Ustadz Dimas. Apakah Nabi Musa saat dakwah kepada Firaun dengan cara halus atau lembut? Dengan cara tegas. Kalau Nabi Musa dengan cara tegas. Kita bisa lihat dalam Al-Quran bagaimana dakwahnya kepada Firaun Nabi Musa. Karena dakwah itu ada yang dengan tegas, ada hizbah, ada jihad. Macam-macam. Dakwah itu kan macam-macam metode, tergantung kepada siapa kita berdakwah. Kadang ada orang tidak mau dengan keras ya. Kita ada juga ulama yang tegas, ada ulama yang lemah lembut, kan masing-masing punya medan dakwah dengan metode dakwah. Dan subhanallah ya masing-masing ini kalau memang betul-betul ulama karena Allah ya, mereka tidak akan pernah saling tidak akan pernah saling bertentangan.
Apakah tanda mimpi yang sahih itu, Bib? Kalau tanda mimpi yang sahih itu adalah biasanya ketika kita mimpi sesuatu yang benar secara syariat itu bisa juga sahih, bisa enggak. Karena mimpi itu ada bisyarah, ada isyarah, ada yang hanya halusinasi kita sendiri. Isyarah dan bisyarah itu beda. Lagha, faman lagha, makna dalam sebuah hadis faman lagha. Ini kan ada apa namanya? Di Jumatan itu. Jadi kalau misalkan kita Jumatan, lagi khutbah, kemudian kita menyibukkan diri kita tanpa mendengarkan khutbah tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan fadilah dan keutamaan dari Jumatan, bukan tidak sah, tapi tidak mendapatkan lahu hilang, sudah sia-sia. Kalau kita mengerjakan satu amalan tanpa ijazah, gimana, Beb? Afdalnya dengan ijazah. Karena kita tidak tahu fungsi takutnya, kayak minum obat, kita harus tanya sama ahlinya. Atau disarankan oleh ahlinya. Kalau enggak, itu membahayakan. Salah minum obat. Salah minum obat malah bisa mati nanti kan. Begitu juga kalau orang, misalkan ya, orang iseng pakai amal, tapi amal yang dilakukan ini salah. Misal, dia buka toko baca Hizb Nasor, tidak ada yang beli. Orang takut semua masuk tokonya. Baca Hizb Nasor. Keliru kan? Hizb Nasor buat perang. Bagaimana hukum berkorban dengan arisan? Gimana dengan arisan ini? Arisan itu pokoknya ada yang boleh, ada yang enggak. Ya, kalau misalkan jumlahnya beda itu haram, masuk riba. Arisan itu sama dengan sihonya itu nitip kita wakalah apa wadiah dengan orang tertentu yang kemudian akan bergulir. Bagaimana hukum menjual kulit sapi pada saat kurban dan uangnya dipakai untuk membayar panitia? Haram. Ini sudah pernah kita bahas mungkin. Jadi dalam kurban itu ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Umumnya 3 kelompok. Yang pertama kelompok yang kurban, yang punya kambing atau sapinya. Lah, kelompok pertama ini kalau kurban itu sunnah, maka boleh memakannya, boleh membagikannya. Tapi tidak boleh menjualnya dan juga tidak boleh menjadikannya sebagai upah atau ongkos kepada panitia. Haram hukumnya. Kemudian kalau itu kurban wajib ini 2 macam, satu nadar, yang kedua wasiat dari orang tuanya. Itu menjadi kurban wajib. Maka wajib membagikannya, tidak boleh memakannya. Dia dan keluarga yang dinafkahinya. Tuh. Yang kedua, kelompok kedua panitia, biasanya panitia kurban. Panitia kurban ini boleh menerima, boleh memakan, boleh membagikan, tapi tidak boleh menjualnya, tidak boleh juga menjadikannya upah atau ongkos. Yang kedua ini. Kalau kurbannya wajib, maka hanya boleh membagikan kepada fakir miskin saja. Kemudian kelompok yang ketiga penerima. Nah, penerima ini kalau kurbannya sunnah, baik orang mampu maupun tidak mampu boleh menerimanya. Tapi kalau kurban wajib, maka hanya orang yang tidak mampu saja yang boleh menerimanya. Nah, orang yang mampu yang menerima, boleh memakan, boleh membagikan kembali, tapi tidak boleh menjualnya atau menjadikan upah sekali lagi. Kalau orang tidak mampu, fakir miskin yang menerima, maka boleh menjualnya, boleh memakannya, boleh membagikannya. Hanya satu kelompok orang yang boleh menjual bagian dari kurban tersebut, yaitu fakir miskin. Nah, pengertian fakir miskin adalah orang yang rata-rata dalam 1 tahun pemasukannya beda dengan pengeluaran, tidak imbang. Dalam 1 tahun rata-rata. Maka dinamakan fakir miskin. Nah, kalau ini dipakai untuk membayar panitia, haram. Terus gimana solusinya ya? Orang kalau nitipkan kambing atau sapi, kita minta ongkos. 1 kambing 100.000, sapi 500.000. Boleh, tidak apa-apa. Dan ini yang dipakai untuk operasional panitia, makannya, minumnya, dan sebagainya. Kalau tidak mau ngasih duit, gimana? Yang kurban tidak mau ngasih duit, ya jangan kurban di situ. Suruh beli sendiri. Di masjid banyak maduk, banyak maduk dari berbagai aliran, mereka masuk dari berbagai aliran. Mereka dari segi najis beda dengan kita Ahlussunnah, sehingga anggap najis gimana kita sholat di masjid tersebut. Pengertian ahli sunnah ini apa? Yang sudah kita bahas tadi ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari segi najis memang ada perbedaan 4-4-nya ini. Sama-sama ahli sunnah, tapi beda 4-4. Nah,
Najis itu tidak akan, kalau kita Syafi'i, tidak akan terjadi najis kecuali kita yakin itu najis. Tapi kalau cuma was-was, ini kan madzhab Hanafi. Kalau Hanafi ini tidak najis, Syafi'i najis. Gimana dong? Tidak masalah. Kenapa? Kita tidak tahu. Kalau kita tidak nampak najisnya, kita jalan di keramik manapun tidak masalah. Jangan kan begitu. Kita masuk kamar mandi tanpa alas kaki, walaupun makruh ya, harusnya sunnah pakai alas kaki, itu tidak najis, walaupun menginjak genangan air di situ. Selama kita yakin bahwa genangan itu bukanlah kencing. Tapi kalau genangan itu yakin kencing, ya najis memang. Tapi kalau tidak yakin, kalau kita fikirnya apa? La yuzilu syak illa bil yakin. Tidak bisa menghilangkan keraguan kecuali keyakinan. Orang was-was ini banyak was-was najis ya. Was-was najis. Tapi yang was-was dalam masalah ibadah harta itu enggak jarang. Mengaku zakat kurang, was-was kurang itu jarang. Mau sedekah kurang, jarang. Kebanyakan Mas. Siapa tahu ada yang ingin mengikuti jejak Habib, izin bertanya, siapa tahu ada yang ingin mengikuti jejak Habib, pesantren apa saja yang menjadi tempat mencari ilmu Habib? Waduh, ini biografi dong. Yang pertama, anak ini kalau belajar agamanya di abah saya, Habib Alwi, yang marhum. Kemudian di Tarogi itu sekolah yang didirikan oleh Habib Saleh Mauladawilah, dan yang menjadi guru di sana itu adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bifaqih, kemudian Abah Hana juga yang membadali Habib Abdul Qadir, kemudian paman-paman anak Habib Hasan almarhum dan Habib Ahmad almarhum. Kemudian setelah itu anak mondok di Darul Lughah wa Da'wah Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun almarhum, kemudian mondok lagi di Darut Tauhid almarhum Abuya Syekh Abdullah bin Awad Abdun, kemudian ke Hadramut, ke Darul Mustafa, sebelum ada Darul Mustafa itu ya, tahun 96, ke Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sampai ada Darul Mustafa juga di sana, 2000-an. Kemudian pulang tahun 2003. Ini nanya biografi, mau nyari jodoh apa? Nyarikan jodoh buat anda. Kalau orang mengucapkan kata talak dengan maksud bermain-main, apa jadi talak? Ya, talak itu terjadi walaupun bercanda. Walaupun bercanda atau marah ya, marah. Biasanya kan umumnya marah sih. Marah dengan kata-kata yang sorry jelas talak, maka jatuh talak. Walaupun tadinya saya tidak berniat, tidak. Omongan lisan talak itu tanpa niat jatuh talak. Kecuali kalau kinayah kan, talak itu ada sorry, ada kinayah. Kinayah itu apa? Kinayah itu semacam di apa ya? Kiaskan. Kayak contoh ya, ada orang ditanya, ada perempuan nanya sama orang laki, ini musim ini, bukan musim, banyak kayak gini. Mas atau Pak sudah, atau Kang kalau ini Bandung kan, Kang sudah nikah belum? Belum, saya masih jaka. Padahal istrinya 2 di rumah. Apa hukumnya? Apakah jadi talak? Enggak jadi talak. Kalau niatnya dia mengatakan enggak, saya bujang, ini adalah mentalak istrinya, maka jatuh talak 1. Tapi kalau niatnya untuk membohongi supaya dia bisa nikah ya, membohongi, ini tidak jatuh talak. Kalau tanpa niat talak. Hah? Atau istri saya sudah mati padahal masih hidup di rumah. Ini kalau niatnya mentalak istrinya jatuh talak. Bertanya bagaimana hukumnya memindahkan tanah wakaf yang akan dijadikan masjid dengan maksud dipindahkan ke tanah yang lebih terlihat agar masjid itu menarik. Tidak bisa. Wakaf masjid itu tidak bisa dirubah. Anda pernah ingat Al-Walid, Habib Alwi itu pernah cerita, zaman dulu, zaman Belanda dulu, ulama-ulama yang masih berpegang teguh sama syariat, itu berdiskusi untuk membahas, karena ada satu tempat yang tidak strategis karena kena banjir, dan ini masjid, gimana caranya mindah? Tidak bisa, tidak ketemu hukumnya. Karena itu ulama-ulama yang warok ya. Walaupun memang ada ulama-ulama sekarang yang tidak apa-apa dengan dalil indal itu, tapi kalau ulama yang warok, yang benar-benar hati-hati, tidak bakal mau. Tukar guling atau apalah namanya. Hah? Nggak boleh. Ada lagi? Ini sudah berapa jam? Bagaimana jika harus dipindahkan karena terkena tol? Tidak bisa, tidak boleh.
Nggak boleh, harusnya nggak boleh. Tapi kalau terpaksa kita nggak ada kekuatan untuk itu, ya bukan salah kita kan. Bukan salah kita nggak dosa. Yang penting kita sudah mengatakan, sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, nggak bisa mentok karena kita kalah kuat, ya wis, yang dosa mereka. Ada lagi? Ada lagi? Mari ngopi dulu. Nah. Ah, sudah nih ya, Ustaz Dimas. Ustaz Dimas. Nah, Habib. Ya, sudah nih ya. Nah, terima kasih. Nggak ada lagi ya, Khair. Ya, Khair. Ya, Khair. Insya Allah bulan depan bisa ketemu lagi. Kalau nggak bisa datang, ya apa namanya, Zoom lagi. Insya Allah. Ya, Khair, ya, Khair. Afan. Jazakumullah khair. Fatihah bin Allah, fakana fid din wa ta'ala hadikum salaha wa rasulullah. Al-Fatihah. Dan ini mumpung Ana sama Habib Ale terus, kita juga minta doa sama beliau dan ijazahnya. Ini di jamaah. Fadhol ya Habib. Ini Habib Ale terus. Jamaahnya Ustaz Dimas Cilenyi. Amin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.